Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Cilegon, jumpa lagi ngobrol bareng bersama si Pocil, bersama saya Rik Islami. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai kualitas milenial di pemilu tahun 2024. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengajak bincang-bincang Bapak Wali Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heldi Agustian, dengan segala kesibukannya hari ini, terima kasih Pak Wali atas kesempatan yang sudah diberikan. Pak Wali, ini kaum milenial menurut data tahun 2024 akan menjadi salah satu penentu pemilih terbanyak. Ya. Hampir sekitar 60% menurut data survei dari CSIS. Dan begitu pula di Cilegon. Milenial ini akan mendominasi. Nah, pada kesempatan kali ini, milenial di mata Pak Wali Kota dalam pemilu 2024 itu sepenting apa sih? Sangat penting. Sangat penting. Kenapa milenial itu sekarang itu adalah penentu daripada ke depan Indonesia mau seperti apa. Penentu daripada Banten nanti ke depan seperti apa. Dan termasuk penentu Cilegon ke depan mau seperti apa dan mau bagaimana. Ya. Jadi sangat penting sekali. Makanya peran anak-anak milenial ini menjadi hal yang penting karena mereka ini anak-anak yang sangat luar biasa ya, yang Allah berikan. Kalau zaman kita dulu kan tahu sendiri kan. Ya. Mulai dari telepon pakai puter-puter gitu ya, pakai koin, pakai telepon gocapan, pean. Saya inget banget tuh telepon kartu gitu, waktu jadi salesman kan, masih pakai pager gitu kan. Telepon juga dulu seluler yang gede banget gitu ya. Dulu zaman saya masih muda, umur 13 tahun, karena orang tua kan seorang pejabat daerah, terus kemudian kita kos di Jakarta, ngarepin wesel itu, waduh, nggak datang-datang. Ya. Sekarang hitungannya detik loh. Betul. Ya kan? Artinya mereka ini orang-orang yang tidak gaptek terhadap teknologi. Betul. Dan sudah lahir dengan IQ yang sangat tinggi. Jadi kepedulian mereka terhadap, saya meyakini kepedulian mereka terhadap Cilegon, Banten, dan Indonesia sangat tinggi sekali. Okay. Jadi sangat penting lah intinya seperti itu. Pak Wali, kalau misalnya begitu pentingnya anak-anak milenial di Cilegon, di mata Pak Wali apa sih yang kurang dari milenial Cilegon ini supaya itu bisa diperbaiki dalam menghadapi pemilu 2024 itu bisa jauh lebih baik? Nah itu dia. Makanya pemerintah sekarang mensupport, mendukung. Ya kan? Karena kan kita ketahui bahwa berhubungan dengan, jangan sampai mereka begini. Kalau dulu kan fasilitas pemerintah tuh apa sih buat anak milenial gitu kan? Ya. Setelah gua lulus kok gua nggak bisa kerja, ya. Gua susah gitu kan? Makanya pemerintah sekarang kan setelah mereka lulus kita berikan beasiswa sama mereka, ya kan? Agar supaya namanya juga mahasiswa, berarti kan lebih tinggi daripada siswa. Sehingga pola berpikir, intelektualitas mereka ini sangat tinggi. Okay. Nah kita berharap seperti itu, sehingga peran pemerintah juga penting dalam rangka membentuk karakter milenial. Khususnya saat ini ya, gitunya. Bagaimana hobi mereka, bagaimana apa yang mereka minati saat ini, ya kan? Seperti kita kemarin bikin film-film aja, ide-idenya sangat luar biasa gitu ya mereka ya. Terus kemudian Cilegon ke depan menurut anak-anak milenial harusnya gimana sih gitu loh, ya kan? Kami butuh masukan-masukan gitu ya, karena mereka kan pola-pola berpikirnya pasti pola-pola berpikir yang sangat modern gitu ya. Tapi kalau dibilang anak milenial Cilegon dengan anak milenial yang kita kan cuma dekat dari Jakarta, seharusnya intelektual anak-anak Cilegon itu jauh lebih tinggi. Nggak nyampe 2 jam Pak? Nggak nyampe 2 jam dengan Jakarta kan gitu kan, harusnya bisa bersaing menurut saya. Kalau menurut Pak Wali sendiri, apa sih Pak yang harus digenjot gitu dari anak-anak milenial kita ini ke depan dalam kurun waktu 2 tahun menghadapi pemilu 2024? Yang pertama, mereka harus mengerti arti sebuah politik. Oke. Ya kan? Politik itu apa? Sehingga paradigma mereka terhadap politik itu tidak negatif. Ya. Ya kan? Karena banyak mungkin politik itu jahat, politik itu kotor, politik itu ya seperti itulah raja tega, ya kan? Politik itu kepentingan banget gitu kan ya. Nah, mindset ini yang harus kita rubah sama-sama. Bahwa politik itu
bukan jahat, bukan apa. Kalau yang jahat itu kan orangnya. Politik mah nggak ada yang jahat. Begitu kan? Bendera semua partai semua sama. Hebat, berkibar. Ya. Tapi kan ibaratnya kan bukan benderanya yang jahat. Ya kan? Bukan ini, tapi kan ibaratnya kan mungkin karakter-karakter orang yang berbeda-beda. Ya kan kita lihat, coba bayangin. Anak-anak dulu yang tukang demo dan yang lain sekarang berhasil semua jadi orang hebat di Indonesia ini kan begitu kan ya. Nah milenial juga harus punya peran penting dalam rangka membangun Cilegon ini juga harus punya peran penting ya. Bukan mereka harus berdemo dan yang lainnya. Mereka bisa berdialog, kita terbuka kok. Apa yang mereka ingin berikan masukan kepada kami gitu ya. Bukan artinya niru seperti zaman-zaman dulu. Kalau tidak perlu demo, ngapain kita harus demo sekarang? Sekarang udah zaman maju kan, bisa memberikan aspirasi mereka lewat Kominfo, bisa melewat surat, bisa melewat WA, bisa melewat email, bisa lewat yang lain-lain ya kan seperti itu. Artinya bagaimana juga nanti pemerintah akan memberikan fasilitas bagi mereka. Apalagi tahun 2023 ini kita akan adakan semacam duta politik ya, duta anak-anak muda ini biar mereka masing-masing setiap kecamatan atau kelurahan bisa mensosialisasikan arti sebuah politik itu buat teman-teman mereka gitu ya. Supaya mindset yang ada di pola pikir mereka bahwa politik itu sangat penting loh dalam kehidupan kita. Karena kehidupan di Indonesia ini kan demokratis. Ya kan? Politiknya kan artinya kan bisa memilah-memilih tidak dengan luber, ya kan? Jurdil. Terus kemudian mereka melihat dengan sekarang ini kan harusnya mereka juga bisa membaca. Setelah mereka, namanya kami menang kemarin, kan sudah banyak ada perubahan-perubahan yang apa sih pentingnya? Ternyata kan setelah milih seorang pemimpin, wah ini ada perubahan ini. Wah ini ada perubahan ini. Seperti contohnya namanya, mohon maaf nih, sekarang nih Bang Erik, kota Cilegon ini banyak dikunjungi oleh kabupaten kota lain loh. Perihal mengenai sekelas sampah aja. Ya, yang tadinya tidak punya nilai sekarang luar biasa. Yang tadinya mungkin beli tanah isi sampah, beli tanah isi sampah, beli tanah isi sampah kan gitu. Kita pengen ada adaptif terhadap teknologi bagaimana dengan situasi sekarang. Alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan PLN, melalui PLTU tentunya ya. Mereka membangunkan pabrik sampah terbesar dan pertama kali di Indonesia itu ada di Cilegon. Dengan berupa barangnya adalah co-firing, bahan bakar pendamping batu bara. Ya kan, dengan harga 1 tonnya sama dengan harga 1 ton batu bara. Dan itu bagian dari keputusan politik. Dan itu bagian keputusan politik. Setelah kita dianggap berhasil, Bank Dunia datang memberikan lagi 100 miliar untuk kapasitas sampah nanti 200 ton per hari. Kemungkinan besar 2025 itu sampah di kota Cilegon ya boleh dikatakan defisit lah. Gitu ya. Impor dong Pak. Impor ya. Pak Wali, ini kalau misalnya anak-anak muda kita sekarang ini, kalau misalnya kita ngobrol tentang politik, itu masih banyak sekali yang merasa gamang ya. Manfaat politik itu apa? Kemudian kegunaannya untuk kami itu apa? Nah, Pak Wali sendiri tanggapannya seperti apa dengan masyarakat, terutama anak muda yang beranggapan seperti itu? Nah, yang mereka harus pahami adalah bahwa kita ini hidup di Indonesia ini adalah, dan di semua negara itu kan hidupnya kan berpolitik. Produk politik. Produk politik semua. Bagaimana memilih seorang presiden, produk politik. Memilih gubernur, produk politik, ya kan? Memilih bupati, wali kota juga adalah produk politik, gitu ya. Maka seberapa penting produk politik itu? Sangat penting. Kalau mereka salah memilah, tidak sesuai dengan mereka, itu yang membuat mereka tidak mau lagi berpolitik atau tidak mau lagi ikut politik kan begitu kan ya. Saya ingat di zaman-zaman kita dulu aja, kita di usia 17 tahun pertama kali pemilihan nyoblos, waduh, kita ikut yang namanya pawai itu, ya kan? Partai mana yang kita harus pilih gitu kan, ikut meramaikan begitu kan, dan itu dipenuhi anak-anak muda semua. Nah, anak-anak sekarang seharusnya sih 2-3 kali lipat lebih cinta terhadap yang tadi, hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena ini kepentingannya buat mereka loh. Udah kan, katakanlah ibaratnya, karena kan mereka masih punya masa depan, ya kan? Bagaimana situasi kondisi ekonomi, kondisi katakanlah keamanan kota Cilegon, kondisi kenyamanan di kota Cilegon, itu kan tergantung pemimpinnya. Nah, pemimpinnya kan produk politik, mereka harus memilih.
Sehingga mereka harus punya peran penting ini. Karena kehidupan ini kan kemungkinan besar mereka lebih panjang, kemungkinan. Ya. Tapi bukan berarti menjamin mereka lebih panjang umurnya daripada kita yang udah tua nih. Ya. Ya kan? Kemungkinan besar mereka lebih panjang umurnya. Ya. Nah, mereka akan bisa merasakannya. Lu bisa bayangin. Kayak kita nih. Ya. Kita ini termasuk beruntung loh. Orang di mana di zaman-zaman dulu kita pernah merasakan tadi telepon dari zaman telepon yang puter, pakai koin, pakai kartu, terus kemudian meningkat pakai pager, pakai handphone, pakai semuanya. Kita ngalamin semuanya. Betul. Mereka ini kan pada saat lahir sekarang, anak-anak sekelas anak kecil aja, itu sangat luar biasa. Kadang-kadang orang tuanya pulang, yang dicari itu bukan bapak dan ibunya, handphonenya mana. 3 tahun udah bisa main handphone, kan begitu kan. Artinya secara intelektual, mereka tuh dilahirkan memang lebih cerdas daripada kita dulu. Ya kan? Dan sekarang memang sudah berubah dengan era digitalisasi ini, Pak Wali. Ya. Pak Wali, apakah ini juga program beasiswa yang digagas sama Pak Wali? Ya. Ini adalah bagian untuk mencerdaskan anak-anak milenial supaya juga mau ikut terjun ke politik? Ya, salah satunya kan itu. Yang pertama adalah jangan sampai nanti mereka ini merasa begini loh. Gue udah sekolah nih, SMA nih, karena pabrik banyak, gue mau kerja nih. Tapi mereka nggak dapat kesempatan. Nah, daripada katakan kan kita kan berdasarkan apa? Berdasarkan kita kerja ini pangkat dan jabatan di Indonesia ini karena berdasarkan kuliah. Ya kan? Beda dengan di Australia mungkin, experience. Ya kan? Makanya banyak orang yang tidak mau kuliah, mohon maaf nih, orang Australia aslinya. Katakanlah ibaratnya seperti itu. Dia punya pengalaman 3 tahun, dia naik pangkat, yang baru lulus di bawah mereka, kan begitu. Kalau kita kan rata-rata kan yang sarjana ini pasti posisinya jauh lebih tinggi daripada yang sekolahnya ini. Nah, kita memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka memiliki intelektual yang jauh lebih baik daripada pada saat mereka jadi SMA kan dulu. Betul. Nah, itu tujuannya, salah satunya itu. Tujuan yang kedua adalah tadi kami berkali-kali saya katakan bahwa suara mereka ini menjadi hal yang sangat penting, penentu. Itu loh, untuk menentukan kita bisa dipilih dan dipilah gitu ya. Selama memang sama-sama win-win solution. Kan begitu kan ya. Nah, mereka ini kan masih punya figur-figur. Dulu zaman-zaman kita kan punya figur. Wah, Bung Karno, ada Pak Harto gitu kan figur. Mereka juga sekarang itu memiliki figur-figur. Figur ayah juga menjadi penting gitu loh ya. Dan mereka tuh cepat banget mendapatkan informasi sebetulnya. Cuma keingintahuan mereka terhadap politik itu yang masih kurang. Keingintahuannya. Kalau saja keingintahuan terhadap politik itu lebih, wah luar biasa. Nah, Pak Wali, kalau misalnya anak-anak milenial yang ingin sekali turut meningkatkan kualitas pemilu tahun 2024, menurut Pak Wali sendiri, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama begini, yang tadi kami sampaikan, bahwa keputusan apapun hari ini, baik BBM dan yang lainnya adalah keputusan politik. Ya kan? DPRD bisa menentukan. Betul. Kebijakan seorang wali kota bisa menentukan. Yang mereka harus lakukan adalah, yang pertama tentunya, harus melek terhadap politik terlebih dahulu. Politik itu apa? Politik itu bagaimana? Kan lebih baik mereka kalau mau starting dari usia yang lebih muda berpolitik, karena mereka tidak punya, mohon maaf ini, catatan-catatan yang negatif tentunya pada saat mereka berpolitik, kan begitu kan ya. Kan mindsetnya sama-sama cari duit. Betul. Ya kan? Ente bisa bayangin, tanya anggota dewan, katakanlah berapa mereka bisa terima setiap bulannya. Kali aja selama setahun. Jangan-jangan lebih tinggi daripada seorang manajer. Ya kan, pastinya kan seperti itu. Saya juga belum memahami secara detail ya, artinya kan berapa pastinya dan yang lainnya. Nah, tapi yang paling terpenting adalah tadi saya sampaikan, mindset ini harus dirubah. Setiap lulus kuliah belum tentu harus jadi karyawan. Bisa mereka memilih, katakanlah ibaratnya di jalur yang jadi pembisnis, ya kan, diawali dengan berbisnis terlebih dahulu. Bisa mereka bisa memilih juga dengan jalur politik. Nah, di politik ini sebetulnya enak. Ya, Bang Erik ya. Enaknya apa? Enaknya itu adalah sebetulnya mengetes seberapa besar sih orang itu peduli sama kita. Selama kita peduli juga dengan mereka. Ya, feedbacknya itu ya. Dan apabila anak milenial ini bisa kompak tahun 2024, mereka akan memilih calon-calon yang memang masih milenial. Sebagai perwakilan mereka
usulan mereka di DPRD. Tentunya kan seperti itu, ya kan? Nah, mereka kan bisa aspirasinya apa, ininya apa, mereka bisa bawa ke anggota-anggota DPRD yang tentunya masih milenial juga kan gitu ya. Iya, menarik nih Pak Wali perbincangan kita di Sipocil edisi kali ini, dan ini kita mendapatkan banyak pencerahan dan diharapkan juga anak-anak milenial ke depan khususnya yang ada di Cilegon juga bisa masuk dan ikut serta dalam politik ya, kita berharapnya itu. Pak Wali, ada yang mau disampaikan untuk anak-anak muda Cilegon Pak, supaya mereka itu mau juga menjaga kualitas pemilu 2024 itu dan ikut berpartisipatif supaya lebih di pemilu 2024 itu jauh lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya. Silakan Pak. Ya, bagi para milenial Kota Cilegon tentunya yang kami harapkan, saya selaku wali Kota Cilegon adalah keturutsertaan para milenial yang ada di Kota Cilegon dalam dalam pemilu serentak ya tahun 2024. Adanya kepedulian, karena kepedulian ini menjadi hal yang penting bagi masa depan kalian sendiri. Dan saya meyakini bahwa suatu saat kalian akan menikah dan memiliki anak, dan seberapa besar kemajuan kota yang kita cintai ini tergantung dari pilihan kita hari ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentunya kami juga menghimbau kepada seluruh anak muda yang ada di Kota Cilegon melek terhadap politik ya, sepengetahuan mereka gitu loh. Jangan mendengarkan sesuatu bahwa hal-hal yang negatif. Banyak politik itu yang positif gitu ya. Kebijakan hari ini memberikan beasiswa full sarjana itu kan karena keputusan politik. Ya. Memberikan katakanlah ibaratnya bantuan ya, terus kemudian mohon maaf palang pintu kereta api di Batu Lawang, kenaikan honor RT RW ya kan, pembuatan sekarang katakanlah ruang terbuka hijau ya kan, ada di beberapa kecamatan yang lagi kita buat. Ini adalah keputusan politik. Keputusan politik yang memang didukung oleh anak-anak milenial. Ya. Visi misi kita juga kan harus sesuai dengan apa yang sudah kita ucapkan. Nah, anak milenial ini kan harus bisa memilah dan memilih, ya kan? Tentang apa? Tentang pemimpin ke depan, baik dari DPRD tentunya, baik dari presiden tentunya, yang betul-betul mereka minati, yang betul-betul sejiwa dengan mereka, yang betul-betul punya visi dan misi memang adalah mendukung anak-anak milenial ke depan, kan gitu kan ya. Kemudian yang ketiga tentunya kita ada di negara Indonesia ini adalah produk politik tadi. Di semua negara, mau di Amerika, mau di tempat lain pun pasti adalah produk politik ya. Kalau di luar sana anak-anak milenial peduli terhadap politik, kenapa kita tidak peduli terhadap politik, kan begitu ya? Karena hal ini menentukan masa depan kalian semuanya tentunya seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah tentunya mengajak teman-teman milenial untuk selalu berdiskusi lah tentang seberapa penting arti sebuah politik bagi mereka dan masa depan mereka. Ya, kemudian yang paling terakhir adalah keikutsertaan anak-anak milenial dalam rangka mengontrol, mengamankan, ya, terus kemudian memantau proses daripada pemilu. Dan saya meyakini kalau Anda mulai tertarik sejak awal dan ingin berkarir dalam bidang politik, ini cepat banget nih. Seperti saya contohkan kemarin adalah bahwa salah satu bupati di Sulawesi Selatan kelahiran 92. Ya, muda banget ya. Udah jadi bupati. Ya kan? Saya nanya, startingnya usia berapa? 22 tahun. Jadi anggota DPRD. Ya. Nah, bayangin kan? Artinya kalau kita starting lebih muda, lebih karir politik kalian lebih baik lagi. Ya, betul. Itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wali. Warga Cilegon, sampai di sini dulu ngobrol kita bareng Sipocil. Dan untuk kaum milenial, politik adalah jalan hidup, di mana semua produk-produk politik yang dihasilkan itu mengatur hidup kita. Makanya politik membutuhkan kehadiran kalian milenial untuk bisa menjaga kualitas pemilu 2024 lebih baik.
Saya Erik Islami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.